kita sebagai DPL itu tugasnya memeriksa kegiatan yang dilakukan mahasiswa, mengawasi apa yang mereka lakukan, membaca laporannya, memberikan masukan, dan ya ada kewajiban untuk melakukan coaching ataupun pendampingan minimal 2 minggu sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ketika saya mengikuti program kampus mengajar angkatan kelima sebagai DPL, dosen pendamping lapangan. DPL sendiri itu direkrut ya ataupun diseleksi sesuai dengan sistem ataupun ya apa ya istilahnya, kok susah sekali dijelaskan. Yang jelas kita sebagai DPL itu juga diseleksi seperti mahasiswa. Dan untuk angkatan ke-6 yang sekarang dalam proses saat video ini saya buat itu, angkatan ke-6 sedang dalam proses seleksi dan akan masuk ya 2 hari lagi akan tes. Nah, sama seperti angkatan yang saya ikuti, ketika kita ingin menjadi DPL, kita harus mengumpulkan berkas-berkas seperti surat rekomendasi dari dekan atau dari rektor, kemudian fakta integritas dan pengalaman membimbing mahasiswa. Setelah itu kita harus masuk ke dalam websitenya kampus mengajar itu, dan kita lengkapi semua dokumen yang ada. Nanti akan dihubungi melalui email. Jadi sebenarnya di sistem atau di website Kampus Merdeka ini masih mungkin perlu penyempurnaan sehingga tidak semua update di sana. Dan ini baru saja saya membuka, dan ini memeriksa laporan minggu ke-16 atau minggu terakhir dari kegiatan mahasiswa. Dan memang sekarang itu sudah minggu terakhir, dan 2 hari lagi akan ada penarikan secara nasional oleh kementerian. Selama menjalankan tugas sebagai DPL, saya sendiri ditugaskan di 2 sekolah. Pada angkatan, mungkin setiap angkatan ada sedikit perubahan ya, ada perbedaan. Dan di angkatan kelima ini pertama kali diberikan 2 sekolah kepada 1 DPL. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya 1 DPL cuma 1 sekolah. Nah, sekarang di angkatan sekarang ini, angkatan kelima yang sudah dalam proses penyelesaian, itu ada 2 sekolah ya, ada 2 tingkatan SD dan SMP. Nah, pada angkatan ke-6 nanti akan ditambah 1 lagi, yaitu SD, SMP, dan SMK. Tentu saja dari pengalaman saya ya, ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang akan diberikan di sekolah. Kalau dari pengalaman menjadi DPL itu kesibukannya mungkin di awal dan di akhir, sedangkan di pertengahan program itu tidak sesibuk awal dan akhir kegiatan. Untuk kegiatan sendiri ya, utamanya adalah kita sebagai DPL itu tugasnya memeriksa kegiatan yang dilakukan mahasiswa, mengawasi apa yang mereka lakukan, membaca laporannya, memberikan masukan, dan ya ada kewajiban untuk melakukan coaching ataupun pendampingan minimal 2 minggu sekali. Dan itu bisa kita lakukan secara online ketika tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah, dan secara offline. Nah, saya sendiri melakukan beberapa kali offline dan beberapa kali juga online, melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk administrasi saya rasa tidak terlalu berat ya menjadi DPL itu, karena pelaporan dulu di awal-awal, di angkatan awal katanya ada laporan harian bahkan. Nah, sekarang itu yang ada cuma laporan mingguan yang kita harus cross check, memastikan bahwa mahasiswa melakukan kegiatan peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. Untuk kita sebagai DPL juga punya kewajiban untuk membuat laporan mingguan. Laporan mingguan kita itu adalah hasil dari pengamatan atau kegiatan yang kita lakukan dalam mendampingi mahasiswa selama 1 minggu. Dan jumlahnya pasti sama ya, 16 pertemuan, sama dengan 16
minggu sama dengan mahasiswa, dan ditambah 1 laporan akhir. Dan ini yang baru di angkatan KM 5, karena di angkatan sebelumnya katanya tidak ada laporan akhir. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana di KM 6. Terus apalagi yang bisa saya bagikan? Mungkin terkait honor, ini juga penting ya. Jadi di KM 5 itu pembayaran honornya itu dibagi dalam 2 tahapan atau 2 termin. Sedangkan kriteria untuk pencairan honor adalah hasil review laporan. Jadi laporan yang dibuat oleh DPL itu akan diperiksa. Nah, jika tidak ada revisi, maka akan cair. Mungkin ya, kalau yang kemarin ini seingat saya itu ya lebih dari sebulan setelah penjadwalan ya. Jadi termin pertama itu minggu 1 sampai minggu 8. Nah, setelah minggu 8 itu akan ada pengumuman laporan-laporan yang sudah diperiksa apakah ada perlu revisi atau tidak. Nah, setelah itu akan diproses pembayarannya. Memang cukup lama karena memang jumlahnya sangat besar. Nah, untuk termin kedua itu setelah semua laporan dimasukkan. Jadi boleh dibilang ya sangat ya butuh waktu. Artinya kalau diharapkan cair tepat waktu itu ya sulit juga ya, karena memang prosesnya cukup panjang. Jumlah besaran honornya untuk setiap termin yang itu tergantung golongan juga. Kalau kita PNS kan ada golongan 3, golongan 4, itu ada pajak, potongan pajak. Kalau seperti saya yang golongan 3, ya saya golongan berapa ya? Kayaknya golongan 3B. Nah, itu kita dapatnya 3,4 ya, 3,4 juta untuk 1 termin. Nah, jadi teman-teman dosen-dosen yang ingin daftar DPL mungkin punya gambaran ya seberapa banyak. Dan itu memang tergantung jumlah bulan ya. Kalau angkatan sebelumnya, kalau sekarang kan angkatan kelima ini cuma 4 bulan kita bertugas. Nah, angkatan sebelumnya itu ada yang sampai 5 bulan. Nah, jadi ya bisa dikali berapa dapatnya. Jadi perbedaannya cukup lumayan. Untuk angkatan ke-6 kita masih belum tahu apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kemungkinan besar tidak ada perubahan dalam nominal. Tapi tugasnya mungkin akan bertambah. Ya, itu bisa saja terjadi. Kalau suka duka selama kegiatan DPL ini, ya lebih kepada pembagian waktu ya, karena dosen juga punya kegiatan di kampus, dan juga jarak dari tempat tinggal ataupun kampus ke lokasi penugasan. Walaupun domisili kita di satu kabupaten, kalau seperti tempat saya ini kabupatennya cukup luas, jadi butuh waktu sekitar 1 jam dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dan tentu tidak akan bisa tercover dalam ya sekali perjalanan. Biasanya saya ketika melakukan kunjungan itu di hari yang berbeda, kecuali memang memaksakan. Tapi saya tidak pernah dalam 1 hari ke 2 sekolah langsung. Biasanya di hari yang berbeda saya mengunjungi sekolah itu. Interaksi dengan mahasiswa adalah salah satu juga hal penting yang saya jadi pelajaran berharga ya. Mendampingi mahasiswa itu pasti ada tantangan tersendiri, dan itu saya bisa rasakan ya dari 2 sekolah itu. Karakter mahasiswa sungguh sangat berbeda. Namun intinya adalah tugas kita dalam mendampingi sebagai DPL ya, saya hanya memastikan bahwa mereka melakukan tugas mereka dengan baik, ada peningkatan literasi, utamanya itu diukur dari AKM. Jadi mahasiswa itu akan melakukan tes di awal dan tes di akhir. Nanti dari hasil tes itu bisa dilihat apakah memang mahasiswa ini mempunyai dampak terhadap peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. Tentu selain itu, hal penting juga yang perlu diperhatikan sebagai DPL adalah menjalin hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Saya sendiri di sekolah lumayan ya tertantang ya, artinya adalah sedikit tantangan ya, bagaimana mau berkomunikasi dengan pihak sekolah yang notabene memang kalau saya sendiri kan bukan asli di daerah sini, jadi kendala bahasa ataupun sosial budaya itu cukup jadi penghambat. Walaupun begitu tetap berusaha bagaimana supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu bisa terkomunikasikan, bisa terlaksana. Intinya adalah jadi DPL itu bagaimana kita memastikan kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan masukan, baik itu masukan untuk membangun ataupun mengoreksi apa yang mereka lakukan. Apalagi yang perlu saya ceritakan ya selama menjadi DPL. Nah,
untuk tes. Nah, mungkin ada yang bertanya, waktu tes DPL itu, ya, karena banyak teman saya juga yang ikut ya, tapi ternyata tidak lulus. Ada beberapa kriteria penting untuk lolos, menurut saya, yang lulus saya jadi DPL. Kalau yang aturan sebelum-sebelumnya adalah, ya, kita harus melengkapi berkas dengan baik. Ada satu berkas opsional, artinya pilihan, ke pengalaman membimbing mahasiswa. Menurut saya ini berkas yang penting ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita memang bisa membina mahasiswa. Saya memasukkan pengalaman saya dalam bentuk narasi ya. Adapun mungkin ya yang lain bisa juga dalam bentuk sertifikat kalau kita pernah SK, surat keputusan dari dekan, ketua prodi bahwa kita membimbing atau mendampingi mahasiswa dalam berkegiatan. Kalau saya sendiri ada beberapa yang berupa SK, sertifikat, dan narasi bahwa saya, ya tulisan saja bahwa saya sudah melakukan kegiatan pendampingan berupa ini, ya seperti itu. Dan itu saya masukkan, dan ya teman saya yang tidak memasukkan kebanyakan ya rata-rata yang tidak lolos. Ya, tentu yang namanya juga seleksi akan dipilih yang paling lengkap. Begitu paling lengkap, nah itu yang akan kita seleksi. Selanjutnya dari administrasi kita lolos masuk ke seleksi apa namanya ya? Ada tes menggunakan Safe Exam Browser yang harus diinstal di laptop berbasis Windows. Sama ketika tes CPNS kalau tidak salah. Nah, di situ soal-soalnya ya, ini yang lumayan rumit karena pada awal bukan rumit sih, lumayan sulit. Karena waktu saya mengikuti tesnya sendiri, saya tidak menyangka bahwa soal-soalnya akan ke situ. Nah, soal-soalnya itu adalah soal-soal tentang kekerasan seksual di sekolah. Ya, sama dengan kekerasan fisik juga. Dan mungkin itu ada Permendikbud nomor berapa ya. Mungkin cari saja. Kita, kalau nanti saya dapat ketemu, saya akan masukkan di komen. Permendikbud tentang tindak kekerasan di sekolah. Penanganannya dan juga bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan. Saya rasa itu yang paling mendekati kalau kita mau cari sumber belajar ya untuk mengikuti tes tersebut. Mohon maaf bocah-bocah di belakang sedang konser juga mereka. Nah, itu sudah menangis satu. Oke, saya rasa itu saja. Ini sudah 10 menit lebih dari yang saya harapkan. Jika ada yang kurang jelas, masih mau ingin ditanyakan, khususnya terkait menjadi DPL di kampus mengajar angkatan kelima dan mungkin angkatan berikutnya kalau kita lolos lagi. Nah, mungkin bisa dimasukkan di kolom chat atau di kolom komentar. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share, dibagikan, semoga bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.